Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program A1 dari Republik Indonesia Sintang dan viewers YouTube RRI Sintang di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Rahmat Dia menjumpai Anda tentunya di Senetang Sore spesial Hari Anak Nasional tahun 2020. Pendengar, seperti yang kita ketahui berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Saat itu kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto ditentukan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional, di mana di tahun ini mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan tagline #Anak Indonesia Gembira di Rumah. Baik pendengar, sore hari ini kami ajak Anda untuk membicarakan seputar anak juga tentunya dengan tema Lindungi Anak Sintang Demi Masa Depan Gemilang. Banyak juga permasalahan di Sintang ya pendengar yang kita ketahui tentang anak, di mana banyak juga tentunya pertumbuhan anak yang mungkin sedikit kurang ya dengan semestinya seperti itu. Kemudian apakah ada di Sintang ini terjadi kekerasan anak, seperti apa kekerasan yang bisa terjadi kepada seorang anak begitu ya pendengar. Kita akan bahas juga tentunya di kesempatan sore hari ini. Kemudian kita juga nanti akan sedikit mengulik program dari Wahana Visi Indonesia Sintang. Kemudian sore hari ini juga nanti ada perwakilan seorang anak di Sintang, yaitu salah satu siswa salah satu SMP di Kabupaten Sintang. Baiklah, seperti yang tadi dikatakan oleh rekan kami Riko Saputra, kami sudah menghadirkan narasumber di kesempatan sore hari ini pendengar dan viewers YouTube RRI Sintang. Yang pertama ada Mas Rizkiana Adiputra, MC Psikolog. Selamat sore Mas. Sore. Ya, boleh say hi dengan penonton YouTube. Baik. Kemudian yang kedua kami hadirkan juga Dr. Syarifah Prita Yulianti SPA. Selamat sore dokter. Sore. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Boleh saya dengan penonton? Baik. Ya, kemudian berikutnya ada Ibu Rita Kause dari Wahana Visi Indonesia Sintang. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Rahmat. Iya, cantik sekali sore ini Ibu. Terima kasih. Boleh lambaikan tangan untuk penonton? Halo semuanya. Baik. Nah ini yang terakhir, salah satu siswa yang ada di Kabupaten Sintang ya. Saya dengar Ade Iqbal ini adalah siswa yang berprestasi. Ade Iqbal Erlietsyah ya, betul ya? Baik. Assalamualaikum Ade Iqbal. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Baiklah, 4 narasumber kami hadirkan di sini pendengar dan penonton YouTube RRI Sintang, dan kami informasikan juga untuk para pendengar saat ini kami live streaming di YouTube RRI Sintang. Bagi Anda yang ingin melihat secara langsung tentunya di layar kaca atau layar handphone Anda, pendengar, Anda bisa mengklik RRI Sintang di YouTube dan di sana nanti ada tulisan merah live. Silakan diklik dan Anda bisa melihat ya perbincangan kami di kesempatan sore hari ini. Baiklah, pendengar, langsung saja kami ke Dokter Syarifah ya yang pertama ya. Nah, untuk pertumbuhan anak ya dokternya. Nah, ini apa yang kita harus ketahui tentang pertumbuhan anak, bagaimana untuk bisa anak itu menjadi tumbuh kembang ya, kemudian berprestasi seperti itu dokter, boleh disampaikan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi anak ya. Jadi anak itu menurut WHO dan menurut Kemenkes itu sendiri, anak itu adalah sejak janin itu udah kita anggap anak sampai anak berusia kurang dari 18 tahun. Yeah. Ya, jadi anak itu ada fase janin, kemudian neonatus ya 0 sampai 28 hari, kemudian bayi awal sama akhir 1 sampai 2 tahun ya. Kemudian prasekolah sama sekolah, kemudian remaja awal, tengah sama akhir ya. Di mana setiap fase itu memiliki target perkembangannya masing-masing ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau kita bicara masalah anak ini tidak hanya berbicara pertumbuhan. Tetapi kita berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya.
Definisi pertumbuhan itu sendiri adalah bertambahnya ukuran, bertambahnya struktur, ya, seperti anak bertambah tinggi, bertambah berat badannya, kemudian kalau perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan fungsi dari organ tubuh, misalnya fungsi otak, ya, kognitif dia bertambah, berbahasa dia, ya, perkembangan dia untuk secara motorik kasar, motorik halus. Nah, itu sangat harus kita ketahui dari mulai bayi itu lahir. Tahapan-tahapan apa sih yang harus dilewati setiap usianya, ya. Bagi orang tua yang sudah memiliki anak pasti sudah banyak belajar lah mengikuti perkembangan anaknya. Nah, sekarang masalah pertumbuhan ini erat kaitannya. Sebelumnya kita akan berbicara pertumbuhan dan perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Ya. Nah, genetik itu kita tidak bisa intervensi. Ya, kalau lingkungan itu bisa kita intervensi. Lingkungan itu apa saja sih? Nutrisi, ya, cara makan dia, ya, kemudian asupan gizinya, kemudian asuhan orang tua, ya, asuhan orang tua itu sangat penting. Orang tua di sini bukan saja ibu bapaknya, tetapi siapapun yang berperan dalam sehari-hari dalam mengasuh adik, mengasuh si anak hingga tumbuh menjadi remaja. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekitar itu adalah seperti di mana anak itu bergaul, ya, berteman, bermain, ya, terus bagaimana cara anak-anak itu bersosialisasi, nah itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Nah, sekarang kita bicara dari faktor genetik. Genetik ini kita nggak bisa intervensi, ya. Ya udah, memang dasarnya anak akan terlahir dari ibu bapak yang mempunyai genetik yang sudah ada, ya. Ada istilahnya, contoh aja, potensi tinggi genetik. Kita nggak bisa paksakan anak itu setinggi apa kalau ibu bapaknya faktor genetiknya tidak tinggi, ya. Contoh salah satu aja. Nah, yang kita bisa intervensi pertama dari nutrisi. Nah, nutrisi itu mulai dari ibu hamil. Nah, itu nutrisi harus diperhatikan. Karena kita mengenal istilah golden period. Nah, golden period itu 1000 hari pertama kehidupan. Kalau kita jumlahkan tuh 1000 hari, 9 bulan tuh 270, tambah 1 tahun 365. Tahun kedua 365, itu adalah 2 tahun, di mana hampir 80% perkembangan otak itu berkembang pesat, ya, berkembang pesat. Jadi dari mulai dalam janin, seorang ibu harus bertanggung jawab untuk memenuhi asupan nutrisi buat janinnya. Nggak boleh pelit makan, nggak takut badannya gendut, ya kan? Sering tuh ibu takut gendut hamil, nggak apa-apa. Yang penting asupan nutrisinya tercukupi. Nah, tentu saja dengan konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Apakah walaupun makannya banyak, kadang gizinya tuh ke ibunya, beratnya, ya. Nanti berat badan bayinya kan setiap bulan harus sesuai dengan masa kehamilan. Nah, itu kita konsultasi. Itu bagaimana bisa tuh nanti jadi kalau misalkan ke ibunya semua, terus anaknya? Ya, takutnya kita anaknya IUGR, istilahnya intrauterine growth retriksi. Jadi anaknya itu tidak lahir sesuai dengan berat badannya. Itu kenapa bisa terjadi, Dok? Beberapa faktor sih, tidak bisa kita dari fungsi plasentanya, ukuran dari tali pusatnya, ya. Nah, itu beberapa faktor yang kita susah untuk prediksi sebenarnya. Nah, makanya harus konsultasi. Jika secara dalam kandungan dia tidak bertumbuh dengan baik, kadang dokter kandungan terminasi nih, akan lahirkan, dibesarnya di luar aja. Nah, itu ada beberapa, misalnya udah 7 bulan, dan besarnya di luar aja daripada dia di dalam kandungan tidak berkembang dengan baik. Nah, itu ada beberapa kasus seperti itu. Itu yang kita kenal dengan yang lahir sebelum waktunya, gitu. Kemudian nanti baru dibesarkan setelah lahir seperti itu. Kemudian pemenuhan gizi, Dok, ya, masih kepada Dr. Syarifah Prita. Pemenuhan gizi ini untuk anak itu seperti apa, Bu, Dok, yang bagusnya, yang baiknya untuk anaknya? Setiap umur itu sesuai, harus sesuai dengan kebutuhannya, ya. 0 sampai 6 bulan itu cukup dengan ASI eksklusif, ya. Karena dia hanya butuh dengan
ASI, tidak butuh, kalorinya tercukupi dengan ASI. Yeah. Karena seperti kita tahu 100 cc itu hanya 70 kilokalori. Ya, jadi cukup untuk si adik untuk tumbuh kembang karena dia 6 bulan belum terlalu banyak gerak. Ya. Nah, kenapa 6 bulan? Setelah 6 bulan kita butuh namanya makanan pendamping ASI atau singkatnya MPASI. Ya. MPASI itu dari 6 sampai 8 bentuknya seperti apa? Itu pure kalau orang bilang ya. Itu ada takarannya, tapi harus beberapa hal yang harus diperhatikan untuk setiap pemberian makanan itu adalah kalori yang cukup. Ya, kalori yang cukup itu apa sih? Karbohidratnya tercukupi, proteinnya tercukupi, ya, lemaknya tercukupi. Ya, kemudian higienitas, kebersihan, ya, terus adekuat tadi seperti misalnya dia umur 6 sampai 8 bulan berapa cc sih butuhnya? Biasanya tuh sekitar 125 ml satu mangkuk sudah cukup. Ya. Tentu saja dimulai dari konsistensi yang mulai lunak, setengah padat, kemudian padat. Nanti seiring bertambahnya usia sampai nanti dia 1 tahun dia akan makan makanan menu keluarga. Ya. Baik. Nah, pasti gizi ini ada kaitannya juga ke otak ya, dok, ya, seperti apa sekali. Nanti kaitannya mungkin nanti kita juga perlu penjelasan dari dokter. Namun sebelumnya pendengar dan penonton, kami nantikan Anda untuk bergabung bersama kami ketika Anda ingin bertanya kepada narasumber yang kami hadirkan di studio saat ini. Silakan telepon ke 0821 5784 4495 ya, tentang melindungi anak Sintang demi masa depan gemilang. Ini artinya juga tentu untuk kemajuan Kota Sintang juga, karena anak ini merupakan aset seperti itu ya. Setuju ya? Baik Mas Rizky, ini kita ke Mas Rizky. Mas Rizky ini adalah psikolog dan Mas Rizky memperhatikan bagaimana perilaku anak begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi di akhir-akhir ini. Banyak anak-anak yang hobi banget main game misalkan seperti itu ya kan, dengan konsentrasinya penuh kepada game seperti itu ya kan. Betul. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pertumbuhan anak dari mata psikolog. Adakah ini bisa mengganggu psikologi seorang anak seperti itu, Mas Rizky? Silakan. Jadi gini, kita juga sama-sama tahu ya sekarang di era yang seperti ini, apalagi ditambah COVID, anak-anak pada belajar di rumah, kan? Banyak berinteraksi yang harus belajar online malah daripada main game. Dan kebetulan hal seperti itu terjadi di anak saya juga kan, seusia saya juga kan. Dia menyampaikan terkait masalah belajar. Kalau memang dibilang ada hubungannya, segala sesuatu itu pasti ada hubungannya dengan perkembangan psikologis anak. Dari anak. Tergantung nanti bagaimana tadi saya sambungkan yang dari dokter ya. Dokter itu memang salah satu faktor lingkungan. Kalau lingkungan ada pengaruhnya pasti sangat berpengaruh. Cuma jadi nanti tergantung dari situ. Entah orang tua atau orang terdekat mengarahkan arahnya kemana. Karena kita juga nggak bisa menafikan ya, ternyata dari main game itu ada yang bisa menjadi sebuah prestasi dan ternyata ada yang malah nggak jelas gitu. Jadi semua tergantung dari yang mengawasinya gitu loh Mas. Baik, tapi ada kaitannya dengan kurangnya interaksi sosial seorang anak itu dengan games tersebut untuk perkembangan seorang anak itu? Nah, bisa. Jadi beberapa kasus yang memang sudah pernah kita diekspos lah di koran pun, memang secara nggak langsung hal tersebut ada mempengaruhi perilaku. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu main game perilaku sebenarnya lebih ke interaksi sosial yang nyatanya gitu. Saya juga sempat penasaran nih, kok kayak apa sih kok main game sampai segitunya kan. Ternyata memang di dunia game itu sendiri mereka melakukan interaksi. Ada gitu interaksinya kan? Ya, ada beberapa game yang bisa interaksi lewat game ya. Bahkan mereka punya komunitas. Cuma memang hal seperti itu Pak, saya ambil gampangnya gini aja ya, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. Jadi main game seperlunya, belajar seperlunya gitu. Orang terlalu banyak belajar pun nggak bagus gitu. Nah, mungkin kalau yang maksud kalau kaitannya main game itu terlalu banyak, itu jelas sangat mengganggu interaksi sosial. Karena beberapa kasus memang, beberapa fenomena kita lihat ada yang seperti itu gitu kan. Jadi kembali lagi ke
gimana gitu bisa mengarahkan. Oke, karena memang tema kita adalah melindungi anak Iya. ya. Hal ini perlu nggak sih dilakukan perlindungan terhadap kecanduan games ini kepada seorang anak? Apa yang harus dilakukan orang tua seperti itu? Ya, jadi dibilang perlu pasti perlu lah. Itu anak loh kan, Asep tadi Mas Rahmat juga bilang kan. Dan memang juga ternyata kecanduan game itu sudah ada. Kalau di saya pakai acuan DSM-5 memang sudah ada di situ membahas masalah kecanduan internet gaming disorder ya kan. Iya. Mungkin metode saya nggak bisa menyamaratakan intervensi seperti apa yang harus dilakukan untuk seorang anak dari orang tua ya. Iya. Namun alangkah baiknya komunikasi antara orang tua dan anak itu lebih dipererat lagi. Ya, nggak serta-merta kita tiba-tiba ngeliat anak main game terus kita dengar berita main game, langsung kita bilang kamu nggak boleh main game gitu kan. Jadi kalau bisa memperkuat komunikasi antar anak dengan orang tua. Karena gini loh, kalau anak sudah terbuka, apa-apa dia pasti ceritakan ke kita. Dari situ kita bisa lebih menyelami pikirannya gitu kan. Bahkan kalau perlu ya, seorang orang tua itu harus tahu game apa yang dimainkan gitu kan. Mungkin nggak semua orang bisa berada pada kondisi seperti itu. Cuma yang jelas, yang lebih efisien saat ini itu kita harus benar-benar menyelami anak tersebut dengan nggak langsung main just aja. Soalnya pada kenyataannya anak-anak juga melihat loh. Kita ngelarang dia main handphone, main game. Soalnya main game. Pulang kerja WhatsAppan, ya kan? Baik. Nah, sebelum ke Ibu Rita dan Adik Iqbal ya, ternyata di sini ada pertanyaan dari komentar di YouTube ya. Izin bertanya, apa pengaruh golf event atau golf memory di masa golf periode dengan pertumbuhan anak? Nah, ini kaitannya golf event atau golf memory ya di masa golf period ini ya. Sudah bisa dimaksud Dr. Rita mungkin atau Mas Rizky? Silakan. Sebelumnya mungkin golf event saya baru mendengar istilahnya. Ya. Apa mungkin yang dimaksud itu golf memory atau masa-masa emas ya? Sebenarnya golden period itu istilahnya yang benar ya, golden period. Jadi golden period itu kan istilahnya kita memaksimalkan segala kemampuan anak dari kemampuan bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan interaksi sosial. Tentu saja di situ sangat diperlukan nutrisi yang adekuat ya, interaksi rangsang atau intervensi untuk anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan ya, istilahnya kan kita harapan itu berbeda setiap anak karena ada fase atau rentang ya, istilahnya rentang. Anak bisa berjalan tuh umur berapa saja sih? Jadi anak saya sama anak ibu belum bisa disamakan ya. Berbeda ya. Berbeda. Tapi kita dalam fase yang rentang yang diizinkan anak atau yang diperbolehkan anak normal bisa berjalan itu umur berapa? Misalnya berjalan itu kan 12 sampai 18 bulan. Nah, ada yang lebih cepat akselerasi, nah nggak apa-apa. Ada yang 16 bulan baru berjalan, kok anak saya 12 bulan udah berjalan. Anak tetangga udah 16 bulan berjalan, apa dia terlambat? Belum, enggak. Cuman dia sedikit lebih lama gitu. Jadi jadi tetap kalau misalnya orang tua bingung ya itu harus konsultasi sih. Tapi selama ini aman-aman aja terlambatan itu? Nah, sebenarnya kita harus mengejar keterlambatan seorang anak itu sebelum usia 2 tahun. Ya, karena di situ kita dapat mengintervensi, ada istilahnya terapi okupasi, terapi bicara ya, terapi fisioterapi gitu ya. Jadi misalnya anaknya udah mau 9 bulan nih belum bisa duduk tegak nih, belum tripod duduknya gitu kan. Sebenarnya 6 sampai 9 bulan nih udah waktu yang rentang dia harus bisa duduk. Misalnya 8 bulan setengah dia belum bisa duduk. Nah, itu harus sudah diintervensi. Fisioterapi, konsultasi sama para fisioterapi bagaimana cara untuk melakukan intervensi di rumah ya. Sebelumnya mungkin bisa konsultasikan ke dokter spesialis anak. Apakah anak saya nih udah terlambat atau belum gitu ya. Kemudian waktu itu ada pasien, anak saya nggak lewati fase merangkak
tiba-tiba udah berdiri aja. Nah, itu yang sering ditanyakan. Nah, itu normal saja. Dalam fase perangkak itu nggak apa-apa. Ya, dari duduk berdiri nggak apa-apa. Gitu. Kalau dari keterlambatan masa-masa yang tadi itu seperti yang dokter bilang begitu ya. Nah, ketika seorang ibu atau seorang ayah melihat ini kayaknya anak saya agak sedikit terlambat, itu bisa dilatih sendiri di rumah, Dok? Bisa, tapi tetap saja harus konsultasi bagaimana teknik melatihnya. Ya, karena tidak semua orang tua paham bagaimana cara melatih anak supaya bisa cepat duduk, supaya cepat bicara, ya. Karena ada misalnya pada anak-anak yang dengan gangguan bahasa ekspresif, ya. Kenapa sih anaknya tuh telat ngomong? Kan gangguan bahasa itu ada dua ya, ekspresif sama reseptif. Anaknya tuh sebenarnya ngerti, kita suruh apa ngerti, tapi dia nggak bisa ngomong. Nah, itu gangguan ekspresif ya. Kalau reseptif itu dia kita perintah apapun dia nggak paham, karena mungkin itu salah satu misalnya anak keterbelakangan mental, ya, anak dengan gangguan misalnya cerebral palsy, nah seperti itu. Kalau hanya gangguan bahasa ekspresif, biasa kita sebelum kita lakukan fisioterapi harus cek pendengaran. Cek pendengaran. Iya, karena anak nggak bisa ngomong, belum tentu dia emang nggak bisa ngomong, karena mungkin dia nggak bisa dengar. Jadi dia nggak bisa menirukan apa yang selama ini kita sampaikan. Ya, cek pendengaran itu bisa kita lakukan di dokter spesialis THT. Nah, nanti bisa konsultasi ke dokter spesialis THT, apakah anak saya fungsi pendengarannya dalam ambang batas normal atau tidak. Nah, jadi sebelum kita lakukan terapi, misalnya kita latih A, B, C, ini buku, tapi anaknya nggak dengar ya, percuma kan. Tentu saja harus konsultasi dulu sih intinya. Tapi ketika anak itu tidak bisa mendengar, tentu orang tua langsung bisa memahami ya seperti itu. Ketika dipanggil, artinya dipanggil tanpa pergerakan, artinya dia tidak menoleh, seperti itu mungkin. Nah, itu kadang ada ambang batas dengar itu berbeda-beda. Di suara pelan yang nggak dengar, harus suara kencang bisa berdengar. Nah, itu makanya tes pendengaran itu ada beberapa gelombang, nanti ada rinciannya lah. Untuk yang screening awal biasa kalau di kota-kota besar tuh ada istilahnya OAE. Nah, itu bisa dari hanya ditempelkan alat di telinga bisa dengar nih, oh bisa kelihatan normal apa enggak. Kalau mau screening lebih dalam kita lakukan tes BERA. Nah, itu di dokter THT. Ya, banyak tentunya pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, ya, apalagi tentang gizi, kemudian kaitannya ke otak seperti itu ya. Nah, bagi para pendengar dan penonton silakan ketika ingin bertanya, kami tunggu di 0821 5784 4495 atau langsung saja di komentar, di kolom komentar di YouTube ya. Dan kita balik lagi ke psikologi tadi ya, belum selesai juga pembahasan kita. Saya ingin tanya ke Iqbal. Iqbal pernah main game? Pernah. Sering nggak? Lumayan lah. Lumayan. Ya. Coba tolong mic-nya ditarik lagi ke sana. Oke, sekarang sudah. Kalau dalam sehari berapa jam Iqbal menggunakan waktu Iqbal untuk bermain game? Antara 2 sama 3 jam. 2 sampai 3 jam. Ada berinteraksi sama teman-teman main di rumah? Ada ya. Itu sore hari. Main apa biasanya sukanya? Biasanya kalau nggak banjir sih main lempar sendal atau ngomong-ngomong biasa cerita-cerita tentang masa kecil lah, apa-apalah. Tapi sekarang nih seringnya mandi banjir. Gitu ya. Oke. Nah, kalau Iqbal tadi saya sempat dapat bocoran Iqbal ini adalah salah satu siswa yang berprestasi ya. Saya boleh tahu nggak prestasinya dalam apa saja? Bidang apa saja? Lomba ceramah, lomba azan, sama cerdas cermat. Iqbal juga ketua OSIS ya sekarang ya? Ya. Oke. Keren. Itu lomba tausiahnya itu harus dihafal atau membaca? Harus dihafal. Harus dihafal. Seberapa banyak ya hafalan itu biasa, Iqbal? Biasa sih 4 lembar kertas HPS. 4 lembar kertas HPS. Luar biasa. Mas Rizky dan dokter ya, hal 4 lembar kertas ini bisa dihafal oleh anak biasa atau dengan IQ yang lebih? Ya. Jadi setiap anak ini tergantung pola asuh sebenarnya ya. Kita ada namanya anak kalau sering mendengar A pasti A lah yang didengar dia ya. Karena itu akan terlatih di
memorinya, di sel memori dalam otaknya, anak dapat mengingat kata itu. Jadi semakin Iqbal sering melatih dirinya, sebenarnya nggak ada nggak ada istilah misalnya nggak bisa, pasti bisa. Jadi kalau misalnya kalau tes IQ yang pasti anak dapat menghafal seperti itu minimal IQ-nya normal, normal, dan pasti di atas rata-rata. Begitu. Iya, kalau 4 halaman karena, kedisiplinan juga pasti akan melatih anaknya walaupun IQ-nya tinggi ya. Tapi anaknya tidak sering berlatih, sel memorinya nggak terisi. Nah itu salah satu faktornya. Tetap harus berlatih yang paling utama, gitu. Oke. Mas Rizky, ini ada kaitannya dengan perilaku, Mas Rizky. 4 lembar bisa menghafal dengan mudah. Saya setuju tadi dengan Dokter Prita. Mungkin kalau bahasa saya itu lebih ke bakat nggak ada gunanya kalau nggak ada kerja keras, nggak ada usaha. Kalau saya secara pribadi melihat hal tersebut, semua anak itu sebenarnya sama, semua anak itu kertas putih lah ya ibaratnya. Anak tersebut mau jadi apa, ya kita isinya dengan apa, seperti itu. Jadi kalau masalah 4 lembar bahkan mungkin bisa lebih loh, bahkan mungkin nanti Iqbal bisa 1 juz sampai 1 Al-Quran itu bisa dihafal, karena memang ada program-program yang melatih anak untuk ke arah hal-hal seperti itu. Artinya lingkungan juga berpengaruh seperti ya Mas ya? Lingkungan itu sangat berpengaruh. Kenapa? Kalau gimana ya, biasanya sekolah-sekolah seperti itu memang sudah ada program khusus yang melatih lebih ke arah penguatan memori seperti itu. Jadi dan itu tergantung lagi nanti ke anaknya, gimana penyampaian ke anaknya, gimana cara anaknya biar menganggap itu sebagai suatu hal yang menyenangkan. Jadi kalau dibilang 4 lembar bahkan harusnya bisa lebih. Oke, balik lagi ke Iqbal. Iqbal, gimana caranya belajar sampai bisa mudah menghafal 4 lembar folio seperti itu? Biasanya sih ngapalnya tuh waktu subuh, habis sholat subuh, ngapal, dibaca 3 kali atau 4 kali semuanya dibaca. Kalau udah 3 kali 4 kali semuanya dibaca, habis itu ditutup kertasnya, mulai dalam hati itu baca sendiri. Ini apa, habis ini apa. Kalau lupa, buka lagi, baca tulisannya benar-benar, lalu tutup lagi, baru ingat-ingat lagi. Artinya Iqbal punya jadwal-jadwal tersendiri untuk menghafal itu ya? Gitu ya? Oke. Baiklah, dari tadi saya belum menyapa Ibu Rita Kause ya, Wahana Visi Indonesia Sintang. Saya mau kenalan terlebih dahulu dengan Wahana Visi Indonesia. Mungkin juga pendengar dan penonton juga kepingin tahu apa sih Wahana Visi Indonesia dalam perlindungan anak ini, seperti apa perannya seperti itu, Ibu Rita. Silakan. Oke, baik. Selamat siang. Ya, Wahana Visi Indonesia, kenalan dulu ya. Wahana Visi Indonesia adalah Yayasan Kemanusiaan Kristen yang fokus kepada kesejahteraan anak. Namun di dalam pelayanannya kita tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras dan jenis kelamin. Jadi kita melayani semua orang, semua anak, tanpa membedakan mereka. Begitu. Kemudian di dalam perlindungan anak yang sudah kita lakukan ya, bersama dengan anak dan juga masyarakat, sesuai dengan pemahaman kita bahwa perlindungan anak itu adalah upaya pencegahan ya, pencegahan dan respon tentang perlakuan salah terhadap anak, gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan lebih banyak kepada pencegahannya. Pencegahannya? Ya, pencegahan. Nah, salah satu tadi sudah disebutkan oleh Dokter Prita ya, yang kita lakukan, kita mulai dari keluarga, kita memberikan pelatihan tentang pola asuh kepada orang tua. Itu artinya bagaimana mereka mengasuh anaknya mulai dari dalam kandungan sampai anak berusia sebelum 18 tahun. Gitu. Nah, setelah orang tuanya dilatih, mereka menerapkannya dalam pengasuhan dalam keluarga, begitu. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak gitu ya kepada orang tua. Ya, hak-hak apa yang harus dimiliki oleh anak begitu. Nah, salah satunya misalnya mulai dari anak yang tadi dalam kandungan, mereka punya hak mendapatkan gizi atau nutrisi yang baik. Kemudian begitu dia lahir 0 sampai 6 bulan tadi kan anak harus mendapatkan ASI gitu ya, itu hak mereka. Nah, itu kita sosialisasikan kepada orang tua sampai kepada dia berusia sebelum 18 tahun yang remaja. Jadi kita melakukan sosialisasi tentang hak anak juga kepada mereka. Lalu untuk anaknya sendiri kita memberikan pelatihan tentang cash pro.
Kespro? Iya, kesehatan reproduksi untuk anak-anak remaja. Nah, itu kita lakukan bersama dengan Forum Anak. Gitu. Jadi kita memberikan pelatihan kepada mereka. Oke, dalam hal ini ada perlindungan. Kalau perlindungan ini konotasi saya itu kekerasan ada juga. Iya. Iya. Kekerasan terhadap anak seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau kata perlindungan itu tadi bukan hanya kekerasan, maksudnya yang kita pikirkan kalau bicara tentang perlindungan pasti kekerasan gitu ya. Padahal enggak juga. Tapi ada. Maksudnya perlindungan itu tadi segala kegiatan yang kita lakukan itu memang udah upaya dalam perlindungan anak. Gitu. Misalnya mulai dalam kandungan saja, ketika kita memberikan kasih sayang ya, mungkin nanti dokter kita yang menyampaikan secara psikologinya anak kita elus gitu ya dalam kandungan, itu juga sudah bagian dari kita melindungi mereka tanpa melindungi mereka begitu kan. Nah, biasanya kan ada anak-anak mungkin yang tidak diinginkan kita dengar cerita-ceritanya begitu ya. Ada yang ingin menggugurkan janin misalnya, itu sudah bagian dari kekerasan. Ya, jadi kekerasan itu bukan hanya identik dengan kekerasan fisik. Gitu. Jadi jenis kekerasan itu ada 5 jenis ya, fisik, emosional, begitu. Kalau psikologi. Ibu Rita dan tim biasanya menemukan kekerasan yang seperti apa yang paling banyak ditemukan? Yang paling banyak yang verbal. Yaitu yang bisa kita lihat. Ya, yang verbal misalnya membentak, memelototi, begitu itu juga sudah masuk dalam kekerasan. Kemudian apa yang dilakukan tim Ibu Rita ketika menemukan? Ya, jadi itu yang ketika kita menemukan hal seperti itu, saat kita melakukan kegiatan atau sosialisasi bersama dengan anak dan orang tua, biasanya kita langsung memberitahu. Apalagi kalau memang materinya pas yang kita sampaikan tentang stop kekerasan terhadap anak, ya langsung kita sampaikan. Baik, gitu. Baik. Mas Rizky, ini kekerasan untuk anak itu berupa apa saja? Tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya sama Ibu Rita, tidak hanya kekerasan fisik seperti itu ya. Kalau kekerasan-kekerasan lain seperti yang bisa mempengaruhi psikolog anak, seperti apa Mas Rizky? Tadi yang salah satu disebut kekerasan verbal, kekerasan non verbal, bahkan begini loh, orang tua yang mengabaikan anaknya aja, itu bisa dianggap melakukan sebuah kekerasan. Dan gimana ya, kalau di sini mungkin undang-undang terkait hal itu sudah ada gitu kan. Namun realitanya mungkin kalau memang hal itu sudah benar-benar berjalan, Mbak Rita nggak akan menemukan kasus-kasus kan, karena pada kenyataannya hal yang sederhana aja kayak kita nggak menyekolahkan anak gitu ya. Karena khususnya di Sintang ini ternyata mungkin bisa dikompar sama data Mbak Rita, secara kesadaran pendidikan itu kurang. Dan itu sebenarnya termasuk salah satu kategori kekerasan gitu. Jatuhnya sih pengabaian ya. Seperti itu. Jadi banyak hal, nggak mesti kekerasan yang terkait dengan tindak kriminal. Sedikit tentang kekerasan kayak bentak dan sebagainya. Ini pengaruhnya seperti apa ke pertumbuhan otak si anak, Mas Rizky? Memori anak itu kan selalu mengingat, apalagi kita melihat siapa yang membentak. Kalau yang membentak itu orang terdekatnya, contohnya orang tua, entah ibu, entah bapak, itu secara nggak langsung kalau diulangi terus-menerus, itu bisa terinternalisasi di dalam diri anak tersebut dan menganggap hal tersebut biasa. Dan kalau anak itu sudah menganggap hal tersebut biasa, nanti arah perilakunya bisa kita prediksi, bisa kita analisa. Akan jadi ke arah seperti apa? Kalau itu masih luas lagi mas. Cuma paling nggak minimal dari pergaulan sosial dia, maaf ya misalnya saya ngomong apalah itu yang kiranya kurang sopan, itu akan digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Seperti itu. Jadi karena anak sistemnya belajar itu dengan meniru, seperti yang tadi dokter Prita bilang, lingkungan terdekat itu benar-benar sangat mempengaruhi anak. Seperti itu, jadi pasti akan sangat berpengaruh. Iqbal, pernah dibentak Kak Bal? Pernah. Sama siapa? Sama mama. Oh gitu. Sama teman-teman pernah berantem? Pernah. Pernah dikucilkan atau dibully? Pernah. Pernah juga. Aduh, apa yang perasaan Iqbal kala itu? Ya sedih. Tapi ya udah jelasin aja. Bulinya seperti apa? Diejek atau di kekerasan fisik? Diejek sih. Diejek ya. Contohnya boleh nggak tahu? Saya kalau di sekolah tuh
suka manggil nama orang tua. Oh iya, itu tradisi dari dulu ya sampai sekarang ya. Oh masih ternyata ya. Apa yang Iqbal rasakan kala itu? Pengen bales tapi ya udahlah biarin aja. Oke. Nanti kalau bales pahalanya hilang. Positif banget ya pemikirannya. Baik, kalau Dokter Syarifah, ini tentang bentak, bully, ya, kemudian ejek mengejek, ini ada pengaruhnya ke otak? Pada anak-anak yang lagi fase pesat pertumbuhan itu sangat berpengaruh. Sebenarnya optimal anak itu dapat berkembang dengan pesat itu kan sampai 2 tahun ya, tapi dari 2 tahun sampai 10 tahun itu banyak beberapa bagian otak yang belum terangsang. Nah, disitulah misalnya anak sudah bisa menirukan segala macam, nah itu akan nempel pasti, tetap akan berpengaruh terhadap otak anak. Ada beberapa penelitian ya, pada anak-anak masih bayi pun kalau kita membentak dengan keras itu saraf otaknya langsung putus-putus. Ya, jadi itu merusak kecerdasan anak secara tidak langsung. Jadi akan istilahnya yang udah nyambung tuh bisa lepas gitu. Bahaya sekali ini ya. Bahayanya seperti apa ketika itu terjadi? Ya, jadi perkembangan otaknya jadi tidak optimal. Seperti itu. Artinya ketika diajarkan membaca atau menulis itu agak susah nangkep. Ada hubungannya? Bisa, salah satunya bisa seperti itu. Oke. Bahaya sekali ya yang namanya bentak ini, ternyata hampir sama dengan kekerasan fisik seperti itu. Betul. Bahayanya ya dok ya. Betul, secara tidak langsung walaupun kita niatnya baik ya supaya anak tuh nggak melakukan hal yang nggak baik ya, tapi mungkin dengan caranya memang kita mulai dengan cara bukan kalimat negatif ya, tapi kalimat positif. Jangan bilang jangan, tapi nanti pecah loh gitu. Misalnya jangan. Contoh. Ini dokter terlepas dari peran seorang dokter, seorang ibu sekarang. Contohnya seperti apa, dok? Ya misalnya dia main gelas ya, jangan dimainin gitu. Dia nanti kalau dimainin pecah. Seperti itu mungkin. Gitu. Perbedaannya gitu ya. Dari pendekatannya. Ya, dari pertama tadi jangan main itu. Itu beda dengan Dek, kalau itu dimainin pecah. Iya. Seperti itu ya. Iya, nanti kena kaki misalnya. Nah, mungkin cara salah satunya contohnya seperti itu. Oke, Iqbal ada pertanyaan nggak buat dokter atau buat psikolognya? Punya apa pertanyaannya coba? Banyak ya. Ini merasakan sendiri nih, ya perwakilan anak kayak di Sintang ya. Coba tanya apa pertanyaannya? Kalau misalnya kita nih keseringan mandi banjir tuh bagus atau enggak? Oh, mandi banjir musim sekarang nih dok. Bagus nggak nih untuk kesehatannya, untuk perkembangannya seperti itu? Bagus sekali pertanyaannya ini. Ya, kalau air sungai itu intinya air yang mengalir ya deh ya. Jadi kalau air yang mengalir itu pasti dari hilir ke hulur apa? Iya, hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Nah, jadi akan membawa barang-barang atau sampah-sampah ya sepanjang dia mengalir. Ya, kita nggak tahu tuh misalnya di sana ada sampah, terus ada pertambangan emas ya. Jadi bekas-bekas merkurinya seperti apa ya? Misalnya ada jamban. Apalagi kalau kita di kultur di Sintang ini masih ada istilahnya lanting ya, rumah terapung. Nah itu mungkin banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terkontaminasi dek ya. Terkontaminasi itu jadi menyebabkan kita jadi sakit ya. Salah satunya misalnya kita jadi diare ya, karena kita kan nyelam pasti minimal ada yang sedikit tertelan ya dek ya. Nah, jadi kita jadi diare, gampang diare ya. Terus kalau diare terus-terusan anak jadi lemes ya, lama-lama bisa dehidrasi. Kemudian penyakit kulit ya, penyakit kulit paling sering anak sering jadi gatal-gatal. Apalagi kalau misalnya kita dekat dengan tempat penambangan emas ya. Jadi mungkin bukan hanya sekedar penyakit kulit, bisa jadi kanker kulit gitu kalau terus-terusan. Yang lainnya mungkin paling sering sih itu sih selama banjir. Mungkin pasca banjirnya nanti yang bisa banyak nih demam berdarah. Kita kan nggak tahu kalau kita nggak bersih lingkungan ya, paling gitu.
Iqbal ada tambahan pertanyaannya, cukup ya jawabannya ya. Jadi Iqbal hati-hati nanti kalau mandi banjir ya. Banyak kuman di sana kata dokter. Oke, dan terakhir ini tentang pandemi COVID-19 ya, apalagi di Sintang dan sekitarnya juga ada bencana banjir ya kan. Nah, hal-hal yang seperti ini apa yang perlu kita lakukan untuk melindungi anak, dimulai dari dokter? Oke. Yang kita tahu adalah COVID ini menular dengan droplet ya. Droplet itu 1 meter sampai 2 meter itu masih bisa menularkan ya. Tentu saja pertama social distancing udah sering dengar lah ya. Social distancing. Anak-anak kalau di bawah 1 tahun atau di bawah 2 tahun itu susah pakai masker. Ya minimal kita tidak ngajak mereka ke kerumunan. Ajarkan anak untuk selalu cuci tangan sebelum makan. Ya minimal susah mereka untuk cuci tangan di setiap saat. Minimal untuk kontak dengan wajahnya. Kita selalu ajarkan untuk cuci tangan, atau anak-anak yang belum bisa melakukan cuci tangan sendiri, kita selalu cuci tangan anaknya. Nah, yang sering dilupakan saat ini adalah pelayanan non-COVID nih yang terlena. Anak-anak takut bawa anaknya, ibu-ibu takut nih bawa anaknya untuk imunisasi. Ya, sedangkan imunisasi itu kan salah satu pencegahan untuk tidak anak menjadi sakit. Ya, sedangkan IDAI sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menyarankan untuk tetap melakukan imunisasi paling telat itu 2 minggu. Nah, dalam kondisi anak misalnya dalam kondisi yang stabil buat diimunisasi yang optimal lah, tidak demam, tidak lagi sakit, ya seperti itu. Nah, misalnya seperti kita ketahui, kenapa sih ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu menemukan vaksin? Ya, karena dulu wabahnya besar-besaran, kolera lah, smallpox, terus yang sekarang yang kita sering dengar polio. Sekarang kan Indonesia eradikasi polio udah tahun 2004, udah nggak ada lagi anak polio yang lumpuh layu seperti itu. Nah, sekarang ibu takut nih bawa anaknya ke puskesmas, nanti masa muncul lagi sih polio, ya kan? Nggak mau kan? Nah, tetap dengan imunitas yang bagus itu pasti akan membuat daya tahan tubuh yang bagus. Nah, jadi misalnya anak taunya sakit morbili atau campak, dengan daya tahan tubuh yang rendah, tidak menutup kemungkinan begitu dia kontak dengan seorang yang mungkin ODP nih, nggak ketahuan dia ada gejala, bisa aja dia jadi sakit kan dengan imunitas yang rendah. Seperti itu. Jadi take message-nya dari saya ini adalah pesan nih, ibu-ibu tetap lakukan imunisasi ya, walaupun dengan prosedur yang baik. Jangan datang nih dengan jaga jarak. Kemudian kalau misalnya ke dokter anak atau ke dokter praktek, tetap antri dengan udah mengantri dulu sebelumnya. Jadi datang sudah pas giliran masuknya aja, nggak menunggu lama. Nah, seperti hal-hal seperti itulah yang bisa kita pertimbangkan. Gitu. Itu tadi yang saya ingin Ibu Dokter tegaskan, bagaimana mereka bisa yakin untuk datang ke sana agar terlindungi. Salah satunya tadi mengikuti semua aturan ya, Dok ya. Oke. Baik, Mas Rizky ya, pertanyaan yang sama tadi, silakan. Oke, jadi selama masa pandemi COVID ini, kita sama-sama tahu ya segala macam aktivitas itu terganggu ya kan. Dan memang dari kebetulan juga saya kan termasuk tim Satgas IPK bagian masalah psikologis untuk wilayah Kalbar ini kan. Beberapa keluhan itu terkait lebih menanyakan kepada masalah itu sekolah anak gitu kan. Kalau protokol kesehatan pemerintah sudah berulang kali menyampaikan gitu. Jadi mungkin kalau saya mau share berbagi itu gimana caranya ya biar kita bisa buat suasana di rumah itu menyenangkan. Mungkin sekarang sudah memasuki era new normal kan, segala aktivitas, tapi untuk di beberapa wilayah masih belum ada ya. Di Sintang sendiri belum ada sekolah tatap muka lagi kan saat ini. Belum ada yang ini. Gimana cara peran kita sebagai orang tua mensupport kegiatan belajar anak, entah apapun metodenya. Tadi saya sempat sharing dengan Mbak Rita, nggak semua tempat bisa online sampai dia nyetak buku sendiri. Kan? Gimana nih cara orang tua bikin segala aktivitas di rumah itu menyenangkan? Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu kan. Justru beberapa orang bilang semenjak adanya COVID ini kedekatan di rumah malah semakin terjalin gitu kan. Jadi lebih tips kreativitas orang tua bagaimana membuat suasana itu lebih menyenangkan di rumah. Jadi di rumah itu seperti nggak ada bedanya. Siap. Baik, Ibu Rita,
sedikit tambahan dengan pertanyaan yang sama, apa yang biasanya dilakukan di masa pandemi COVID seperti ini untuk seorang anak sendiri dari Ibu Rita dan tim? Kalau kami sendiri sudah melakukan ya apa yang disampaikan tadi oleh Bu Rita dengan Mas Rizky, seperti cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker, itu kami sosialisasikan kepada anak-anak di masyarakat kami, termasuk di rumah sendiri begitu. Nah, jadi lebih apa ya, dengan situasi yang sulit ini kita lebih buat suasana rumah nyaman itu memang gampang-gampang susah. Jadi harus lebih kreatif begitu dengan anak. Iya. Baik. Orang tua kreatif. Baik, terima kasih Ibu Rita, kemudian Ibu Dokter, ya, Mas Rizky juga, ya, sebagai psikolog, dan terakhir untuk Iqbal, ya, semangat Iqbal, terus lanjutkan belajarnya, terus lanjutkan prestasinya. Jangan lupa protokol kesehatan dari dokter tadi juga ya. Baik. Nah, pendengar dan penonton di sini juga banyak sekali komentar-komentar ya dari penonton saat ini. Ya, juga ada yang mengatakan seperti ini, perlindungan anak saat ini di mata hukum, terutama psikolog anak di Sintang, seperti apa katanya ya. Baik, tidak ada waktu lagi untuk menjawab, mohon maaf, kami hanya membacakan komentar-komentarnya. Di sini ada juga komentar yang positif. Anak adalah generasi penerus bangsa, masa depannya harus diperhatikan, seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Dr. Syarifah Prita Yulianti SPA. Ya, terima kasih kehadirannya, terima kasih juga semua wejangan ilmunya. Baik. Semoga bermanfaat untuk para pendengar. Ya, Mas Rizkyana Adiputra, MC Psikolog, terima kasih kehadirannya, sangat bermanfaat sekali sore hari ini. Ya, kemudian Ibu Rita Kause, terima kasih ya, cantik selalu Ibu. De Iqbal juga terima kasih sudah hadir ya di studio saat ini ya. Baik. Hampir 1 jam pendengar dan penonton, waktu yang sangat singkat untuk kita ngobrol. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin dikulik, ingin dibahas ya dalam kesempatan ini. Namun mudah-mudahan kita masih punya waktu di lain kesempatan bersama narasumber berkompeten seperti ini. Dan tentu masih berjumpa di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, kemudian live streaming YouTube RRI Sintang. Kami pamit, terima kasih, sampai jumpa.